Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan IHT atau PSP di kelas 11 sosial ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alangkah indahnya untuk kegiatan hari ini kita mulai dengan doa. Untuk doa kita mulai aja dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan IHT hari ini, yang mana IHT hari ini untuk pengimbasan ke sekolah lain yang insya Allah fasilitatornya kita sendiri, dan mudah-mudahan dengan kegiatan IHT ini kita lebih maju lagi, kita lebih meningkatkan cara belajar kita di lingkungan sekolah, ataupun kiranya kita tidak di BM1 lagi tapi la haula ya, mudah-mudahan kita bisa bertahan di BM1, di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan P3K ya. Ada yang sambil syuting videonya? Ya, kita mulai saja. Untuk pemateri yang pertama, insya Allah saya sendiri, ya, berhubungan dengan program Sekolah Merdeka. Sambil menunggu, ya silahkan yang mau ngopi-ngopi, silahkan yang mau makan-makan, ya. Nah, kita akan bahas tentang sekolah penggerak. Sebelumnya, Bapak Ibu sudah tahu ya tentang sekolah penggerak ini. Ada yang bisa memberikan masukan tentang sekolah penggerak? Ada? Sepatah dua patah kata tentang sekolah penggerak. Ya, kalau tidak ada, ya mungkin saya sendiri yang akan mencoba untuk menjelaskan. Kita semuanya di sini belajar ya. Ibu mau? Ada. Ya, kan Bu Hartini, silakan akan memberikan masukan tentang. Iya, sekolah penggerak adalah sekolah yang di mana nanti menjadi inovasi bagi sekolah-sekolah lain dalam pembelajaran, terutama dalam menerapkan berbagai media pembelajaran online. Itu yang saya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Buat ini ada yang lain tentang sekolah penggerak itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Rita. Sekolah penggerak adalah suatu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian Pancasila. Iya. Keren ya. Ini kerja kelompok. Ini tentang sekolah penggerak ya. Nah, ini programnya untuk sekolah penggerak gitu. Nah, ini ada visi dari sekolah penggerak ya. Di sini visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat gitu ya, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pancasila atau pelajar Pancasila. Ya, lebih jelas tadi. Ya, lebih jelas tadi ya. Dari Bu Rita dan Bu Hartini itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa pilar yang menjelaskan tentang pelajar Pancasila itu sendiri. Terlihat ya semuanya ini dari share screen? Belum terlihat. Terlihat, Pak. Ya, sudah terlihat. Terlihat ya? Ya. Kalau yang tidak iya sudah. terlihat, sudah saya share di grup tentang pelajar Pancasila ada, ini. Pak. Ini berarti
mengacu kepada Tidak 6 terlihat, pilar, sudah saya share di grup yang kan mana ini. pilar Mengacu pertama kepada di 6 sini pilar, ada beriman, bertakwa yang mana kepada pilar Tuhan pertama Yang di Maha sini Esa, ada dan beriman, bertakwa berakhlak kepada mulia. Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian Kebinekaan, berkebinekaan, bergotong royong, bergotong royong, agak bergema ya. Sekarang ya. Pak. Jelas ya suara saya? Jelas. Ya, tadi agak menggema. Ya. Kita lanjut. Diteruskan. Kedua, berkebinekaan, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini semuanya bagus gitu ya. Dari pilar 6 ini, untuk mengambil dari ini, baik kemudian kegiatan lakukan guru itu sendiri pasti. Pak Doni, mohon maaf itu di mute. Di mute ya barusan ya. Iya. Iya, Pak. Suaranya nggak jelas, Udah Pak. jelas sekarang. Sekarang udah jelas. Ya, tadi kendala internet ini agak rebut-rebutan antara laptop sama handphone. Nah, Ini berikutnya bagus ini banget. ada visi pendidikan. Ya, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya Pancasila, ya pelajar Pancasila. Yang mana di sini bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, bergotong royong dan berkebinekaan. Ini lebih Ya. Diteruskan, Pak Doni, bagus. Ya. Suaranya masih putus-putus, Pak. Ya, Pak, suaranya ini kurang adalah yang kedengeran. Sekarang Ya. gimana? sekarang gimana? Sudah. Udah. Ini ada kendala-kendala dalam perubahan kurikulum yang sekarang, yakni kurikulum 2013 dan arah untuk masa depan, yakni sekolah penggerak ini. Nah, yang pertama dari ekosistem, yang mana dulunya sekolah itu sebagai tugas, pimpinan sebagai pengatur, manajemen sekolah terlalu administratif, masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Nah, itu dari kategori ekosistem. Nah, ini untuk perubahannya yang memang ingin kita rubah, yakni sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kalau tadi sebagai tugas, sekarang menjadi menyenangkan. Kemudian pimpinan memberikan pelayanan. Ya, jadi lebih kepada jelas gitu ya, bahwa dalam falsafah Ki Hajar Dewantara gitu ya, bahwa di depan itu menjadi pendukung gitu ya, di tengah menjadi penyokong, di belakang menjadi pemotivasi gitu ya. Kemudian manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Ya, jadi satu sama lain saling mengisi gitu. Kalau tadi terlalu administratif, ya terlalu monoton gitu ya. Kemudian yang di masa depan ini kita lebih fleksibel. Kemudian keselarasan pendidikan di rumah dan keluarga. Itu. Jadi di sini antara rumah, sekolah itu saling kesinambungan. Karena apa? Gambaran di sekolah itu yakni gambaran di rumah itu sendiri. Kalau hormat kepada orang tua, maka di sekolah pun tidak akan berbeda gitu. Begitupun sebaliknya. Gitu. Kalau di sekolahnya bagus,
di rumahnya pun akan bagus. Berikutnya yakni kepada guru. Nah, untuk guru di sini sebelumnya guru itu sebagai hanya pelaksana kurikulum. Nah, yang seharusnya guru itu sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi kita ikut andil dalam kurikulum itu sendiri, tapi kita juga merasa memiliki, gitu ya. Kalau kita merasa memiliki dari kurikulum tersebut, kita akan bebas dalam melakukan itu. Kemudian guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Jadi guru itu yang paling benar, gambarannya seperti itu. Kemudian guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Ini perbandingan ya antara masa depan dengan situasi sekarang gitu. Ya, sekarang jadi 2013 ini. Ya. Jadi fasilitator untuk guru itu sendiri, kemudian berbagi sumber pengetahuan. Tuh. Kemudian pelatihan guru berdasarkan teori, kebanyakan tekstual ya. Seharusnya pelatihan guru itu berdasarkan praktik, yang mana sekarang kita lakukan gitu ya, IHT gitu, sehingga bentuknya suatu pengalaman-pengalaman untuk kedepannya guru akan seperti apa. Nanti ada perencanaan, ya, rancangan pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran dan kurikulum itu yang nantinya kita akan bahas itu. Kemudian pedagogi ini siswa sebagai penerima pengetahuan gitu ya. Diibaratkan siswa itu seperti teko gitu ya. Kalau kurikulum 2013 itu ya, ini diisi terus sampai luber gitu ya. Seharusnya pembelajaran itu berorientasi pada siswa, yang mana siswa dapat mengembangkan pengetahuan pengalamannya ya dari apa yang kita bahas gitu, atau yang kita arahkan dari capaian pembelajaran gitu. Kemudian fokus kepada kegiatan tatap muka. Ya. Kemudian ini arahan di masa depannya, pembelajaran memanfaatkan teknologi. Kalau sebelumnya kan kita kebanyakan tatap muka gitu ya. Kalau sekarang kebanyakan kita menggunakan IT. Ada pakai Google Meet, Zoom, Classroom, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada LMS gitu ya, ada Moodle gitu ya. Itu lebih mempermudah kita untuk melakukan pembelajaran. Kemudian di sini pendekatan bermain versus calistung gitu ya. Maksudnya apa? Baca, tulis, menghitung aja gitu ya. Gitu. Jadi kita belajar itu menjadi musuh untuk bermain gitu ya. Ya kalau masa kurikulum 2013. Gitu. Nah, yang seharusnya arahan di masa depan kita pendekatan itu menggunakan bermain adalah belajar, tapi bermakna dan sesuai dengan konteks. Jadi bermain itu atau menggunakan game-game tertentu seperti kemarin kita pernah pakai apa ya kemarin yang kita gunakan untuk penilaian siapa peringkat 1, kedua, ketiga gitu. Nah itu kita bisa gunakan. Ya. Kemudian pengajaran berdasarkan pembagian umur. Ya jadi dari SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, seharusnya apa? Pengajaran itu berdasarkan level kemampuan siswa. Ya kan untuk ini tuh kita ada fase-fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, dan berikutnya gitu ya, E dan F. Itu digunakan untuk apa? Supaya siswa dapat mempelajari apa yang belum dia pahami.
Kita lanjut kepada kurikulum tersendiri. Ini sepertinya lebih luas untuk kurikulum, yang mana kurikulum itu perkembangannya linear. Ya ini tertuju gitu, satu jalur. Seharusnya kurikulum itu fleksibel, lebih mudah untuk dipahami. Mau itu pendengar, mau itu pengguna sendiri gitu. Kemudian kurikulum berdasarkan konten, di mana kurikulum itu sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau akan dibahas oleh siswa dan guru. Ya, kurikulum berdasarkan kompetensi seharusnya. Jadi kompetensi atau potensi anak itu disesuaikan. Dia mampu atau tidak, dia pelajari gitu. Kemudian fokus kepada kegiatan akademik gitu ya. Dan yang seharusnya lebih kepada soft skill ya, yang mana soft skill itu potensi yang pada siswa itu sudah ada, ya ini pengalaman yang ada, kemudian pengembangan karakter. Nah, berikutnya lebih kepada sistem penilaian. Di sini penilaian bersifat kebanyakan sumatif ya. Yang dia kurang paham, dia kurang baik dalam pemikiran, dia di-judge gitu. Langsung nilainya dikasih kecil gitu. Seharusnya penilaian itu bersifat formatif, mendukung, yang mana bagaimana sih caranya siswa untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Mungkin sebelum kepada slide berikutnya, ini lumayan banyak ya slide-nya ya. Ada pertanyaan? Nah, kita udah 24 Cukup menit jelas ya. Kita lanjut saja Yang ya. dipaparkan cukup jelas. Iya Pak, Ya, saja. Sinyalnya gimana? Bagus? Ya, bagus. Bagus. Ya, sepertinya di sini agak kurang. Mungkin karena kita lanjut aja. Nih, di sekolah penggerak itu adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Tadi disebutkan visi Indonesia itu jadi mengambil kepada yang 6 pilar tadi gitu. Tujuannya ke situ. Nah, sekolah penggerak di sini juga berfokus kepada pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Ini kepada kepala sekolah dan guru itu sendiri. Jadi perlunya kita ikut IHT ini tuh tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita, yakni sumber daya manusia yang memang itu dianjurkan untuk diperbaiki. Nah, ini tahapan dari proses pembelajaran sekolah penggerak. Nah, ini ada hasil, ada lingkungan, dan pembelajaran. Ini bertahap, tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, lebih refleksinya di sini ada perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi, kalau dari tahap pertama, kita mengikuti di sini tingkat di bawah level yang diharapkan. Jadi, sebelum tahap 3 itu kita lakukan tahap 1 ke tahap 2 untuk tujuannya yakni biar tidak kaget gitu ya siswa itu dalam menerima sekolah penggerak ini. Nah, ini programnya ditujukan untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan juga
negeri maupun swasta. Kondisi awal tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 itu. Kemudian nah ini sekolah penggerak itu memiliki 5 prinsip juga di sini, 5 program ya, yakni pendampingan konsultan gitu ya. Konsultan atau asimetris gitu ya, program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud itu memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak itu sendiri. Nah, kemudian penguatan SDM, yakni ini penguatan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan seperti IHT ini atau dengan coaching ini ya, one to one dengan pelatihan ahli yang mana dipanggil gitu ya, disediakan oleh Kemendikbud gitu. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana berbeda dengan yang kurikulum pertama. Kita gunakan kurikulum yang mana memiliki pilar yang 6 tadi ya, nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Kemudian digitalisasi sekolah, yakni ini lebih kepada IT ya, bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi ya, supaya waktu tidak terlalu habis begitu saja. Kemudian menambah inspirasi dan pendekatan yang customize gitu ya. Kemudian perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah. Mungkin itu untuk kegiatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mengurangi ataupun mau bertanya. Kita sudah di penghujung acara ya. Kalau tidak ada yang bertanya, dicukupkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi cara untuk belajar Bapak Ibu di kemudian hari. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.